bagaimana manusia agung yang pernah Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi, mendidik para sahabatnya sehingga mereka menjadi generasi yang belum pernah muncul generasi sehebat sahabat sebelum mereka, dan hingga hari ini belum pernah hadir lagi generasi hebat seperti mereka. Generasi yang sangat memukau, generasi yang bahkan orang Yahudi dan orang Nasrani Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk belajar kepada mereka padahal mereka belum hadir. Sebagaimana yang antum ketahui, kita ketahui dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Siapa? Para sahabat. Asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, tegas kepada orang-orang kafir yang memerangi mereka dan saling kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka banyak rukuknya, banyak sujudnya, karena mereka hanya mengharap keridhaan yang besar dari Tuhan mereka, dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda kekhusyuan di wajah mereka karena banyaknya sujud mereka. Lalu Allah menyampaikan, dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu adalah permisalan mereka dalam kitab Taurat. Padahal kita mengetahui Taurat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam, dan Musa alaihissalam itu kurang lebih 1700 sebelum Masehi. Kalau Musa alaihissalam 1700 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Muhammad itu 600 tahun setelah Masehi, berarti ada sekitar 2300 tahun rentang antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Dan Allah perintahkan Bani Israel untuk berkaca melihat generasi yang hari itu belum Allah adakan. Padahal biasanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, biasanya kita itu diminta oleh Allah, diminta untuk belajar kepada sebuah generasi yang pernah ada sebelum kita, karena itu real dan nyata, kan gitu ya. Tapi tidak dengan Bani Israel. Bani Israel itu di dalam kitab Taurat Allah gambarkan sosok hebatnya para sahabat dengan semua kecerdasannya. Dengan semua kecerdasannya itu, padahal sahabat Nabi ketika Nabi Musa diutus jelas belum ada. Ya. Jadi Allah perintahkan Bani Israel untuk belajar kepada generasi yang belum Allah hadirkan. Baru Allah sebutkan profilnya. Itu perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat, wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan sahabat dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu, itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian tunas itu memanjang, membesar, fastaghladha, kemudian menambah kokoh, fastawa ala suqih, lalu pohon itu berdiri kokoh di atas pondasinya, yu'jibuz zurra', mengagumkan orang yang menanamnya, liyaghidha bihimul kuffar, dan membuat marah orang-orang kafir yang menutupinya, dan begitu seterusnya. Itu perumpamaan sahabat dalam kitab Injil. Padahal ketika Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, sahabat itu belum ada. Ya, sahabat baru hadir 6 abad setelah Injil Allah turunkan. Sehingga Allah memerintahkan orang-orang Nasrani hari itu untuk belajar kepada sebuah generasi yang hebat, luar biasa, tapi hari itu belum ada. Baru disebutkan profilnya. Ya. Dan hebatnya para sahabat, generasi didikan Rasulullah SAW itu
tidak hanya hebat kekuatan spiritualnya, tapi mereka juga hebat untuk urusan dunia. Makanya antum perhatikan perumpamaan sahabat dalam kitab Taurat tadi gimana? Banyak rukuknya, banyak sujudnya. Perumpamaan sahabat dalam kitab Injil seperti apa? Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, produktif, berbuah, dan seterusnya. Lihat, di dalam kitab Taurat Allah menggambarkan sahabat kekuatan ibadahnya. Di dalam kitab Injil Allah menggambarkan sahabat kekuatan dunianya. Dan ini para ulama ya, itu mengkaji mengapa dalam kitab Taurat yang Allah munculkan dari generasi sahabat itu, didikan Nabi, kekuatan spiritualnya, ibadahnya, rukuknya, sujudnya, tapi di dalam kitab Injil yang dihadirkan oleh Allah adalah kekuatan dunianya. Itu tidak lain karena fahami bahwa orang Yahudi itu kuat dunianya, rapuh spiritualnya. Dan orang Nasrani itu kalau ibadah, Pak, sampai mereka, ya kan, di dalam syariat mereka itu ada syariat tidak menikah itu, ya, ada syariat tidak menikah, mengebiri, ya, dan biar fokus ibadah dan seterusnya itu, ibadahnya luar biasa, Pak. Tapi dunianya mereka tidak maju. Dunia mereka tidak maju. Yahudi ibadahnya tidak bagus, tapi dunianya maju. Ya, Nasrani, gitu ya, kebalikannya Yahudi. Spiritualnya mereka sangat perhatikan walaupun salah. Karena Quran menyebut waladhdallin, mereka orang yang sesat. Pengennya baik tapi jalannya salah. Mereka memperhatikan spiritual, tapi mereka tidak memperhatikan urusan dunia. Dan Allah hadirkan generasi sahabat di Taurat kuat spiritualnya, kemudian di Injil kuat urusan dunianya. Karena ini generasi yang luar biasa, sehingga tidak berlebihan. Ketika Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, ya, kemudian generasi yang hadir setelahku, kemudian generasi yang hadir setelah mereka. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hari ini kalau kita mau belajar apapun, maka sebenarnya sejarah hidup Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi sebuah jawaban untuk setiap pertanyaan kita, untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Teladan, Pak, ya, teladan. Oleh sebab itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah keteladanan yang baik, ya. Sehingga sudah semestinya hari ini kita mau belajar apapun, Pak, itu cara kita belajar sudah seharusnya kita balik. Kalau hari ini orang belajar itu, ya, orang belajar itu dari hilir ke hulu, Pak. Jadi dia belajar ilmu apa itu, teori-teori apa, teori-teori yang dibuat oleh orang-orang itu, kemudian dia mencoba untuk berjalan ke hulu sungai mencari sumbernya di Quran dan di Sunnah, dan itu melelahkan, Pak. Itu melelahkan. Contohnya kita mau bicara tentang kecerdasan gitu, ya, tentang otak brilian. Hari ini kan banyak sekali teori-teori tentang otak. Hari ini banyak sekali teori-teori tentang kecerdasan. Ada orang yang tipenya begini, tipenya begini, begitu seterusnya.
Kemudian orang yang sudah lama interaksi dengan Islam, dia pengen ngerti ini ada pijakannya atau tidak, sehingga dia, kalau teori-teori itu adalah saya mengibaratkan seperti hilir sungai, maka dia mencoba untuk berjalan ke hulu, ke mata air, dan itu lelah karena melawan arus. Harusnya kita balik. Harusnya kita belajar itu dari hulu, Pak. Ya, dari hulu. Mau ngomongin apapun, bicara tentang kepemimpinan, leadership begitu contohnya. Maka sebelum kita belajar tentang teori-teori kepemimpinan, ya, tentang teori-teori kepemimpinan yang ada yang menyebutkan ada 4 karakter dasar kepemimpinan, ada 5 karakter dasar kepemimpinan, ada lagi yang menyebutkan 6 karakter dasar kepemimpinan, begitu itu. Coba digali, Pak. Itu kan kalau kita dari hilir belajarnya begitu itu. Coba dari hulu, langsung kita kaji Rasulullah SAW, bagaimana beliau sebagai seorang leader, bagaimana beliau seorang pemimpin yang luar biasa. Maka ada sebuah buku judulnya Ar-Rasul Al-Qaid, Nabi Sang Panglima, dan buku ini ditulis oleh Jenderal Mahmud Syed Khattab. Jadi ini ngomongin tentang Nabi sebagai panglima perang, yang mengkaji adalah seorang jenderal, Pak. Dan itu beliau menyampaikan data-data yang sangat luar biasa tentang kecerdasan Rasulullah sebagai seorang panglima perang. Ya. Mau ngomongin apa lagi contohnya? Mau berbicara tentang bagaimana menjadi pasangan yang baik, begitu contohnya. Menjadi suami yang baik, pasangan yang baik, gitu. Ya, hari ini banyak sekali, Pak, teori-teori tips untuk menghadirkan romantisme di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam rumah tangga, dan seterusnya. Kita orang beriman, mengapa kita tidak langsung ke hulu ilmu saja? Belajar langsung dari Rasulullah bagaimana beliau menjadi pasangan yang luar biasa. Ya, menjadi suami yang luar biasa. Ya, yang yang membawa keluarganya, yang terkadang di dalam rumah tangga juga ada terjadi permasalahan, tapi beliau selalu punya cara-cara yang unik dan bahkan jarang kita tebak, Pak, cara beliau menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga. Ya, sehingga mau bicara apa lagi kita hari ini? Mau bicara sebagai seorang guru, bagaimana menjadi guru yang baik, begitu contohnya, atau bagaimana menjadi orang tua yang baik. Mengapa kita langsung belajar kepada Rasulullah SAW, yang beliau adalah seorang guru yang baik, beliau adalah orang tua yang baik. Dahsyat, Pak. Ya, dahsyat luar biasa. Ada seorang sahabat, Pak. Ada seorang sahabat. Itu namanya adalah Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah itu sebenarnya ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, usianya masih kecil, Pak, masih kanak-kanak. Ya, masih kanak-kanak. Nabi menaklukkan kota Mekah itu tahun 8 Hijriah. Kemudian begitu Nabi menaklukkan kota Mekah, maka yang Nabi perintahkan untuk naik Ka'bah dan mengumandangkan azan siapa? Bilal bin Rabah. Dan ini satu fakta yang sangat menakjubkan bagi saya, karena dulu Bilal ini adalah budak yang dihinakan di kota Mekah, dan ketika Mekah dibuka oleh Nabi, Bilal itu berdiri di atas tempat yang paling mulia di muka bumi, di atas Ka'bah. Ya, begitu Bilal mengumandangkan azan, maka ada sahabat muda namanya Abu Mahdhurah. Yang ketika itu Abu Mahdhurah sebenarnya belum masuk Islam, karena dia anak kecil, anaknya orang musyrik di kota Mekah.
Begitu Bilal mengumandangkan azan, maka Abu Mahdhurah yang ketika itu belum masuk Islam karena masih kanak-kanak, itu mengikuti azannya Bilal. Allahu Akbar, dia ikut. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai Nabi terpesona dengan suara anak itu karena bagus, Pak. Didekati oleh Nabi, ditanya, lalu dia menceritakan siapa dirinya, dan memang ternyata dia anak orang yang tidak beriman. Antum bisa bayangkan itu? Ya. Ini interaksi Nabi dengan anak orang yang tidak beriman, maka nanti antum bisa bayangkan bagaimana interaksi Nabi dengan anaknya orang beriman. Gitu ya? Nabi deketi, Nabi tanya, kemudian Nabi pengen langsung mendengarkan azan dari lisan Abu Mahdhurah yang belum beriman itu, anak kecil. Lalu Abu Mahdhurah mengumandangkan azan di dekat telinga Rasulullah SAW. Lalu rambutnya Abu Mahdhurah itu diusap oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu didoakan, dan tidak lama kemudian Abu Mahdhurah masuk Islam. Antum tahu apa yang terjadi pada Abu Mahdhurah setelah masuk Islam? Abu Mahdhurah begitu masuk Islam, 3 tahun setelah peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah wafat. Kemudian Abu Mahdhurah tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi orang dewasa. Ya. Sampai Abu Mahdhurah tumbuh menjadi orang dewasa dan sepuh tua sehingga semua rambutnya putih, Pak. Kecuali bagian tengah sini tidak putih, Pak, hitam. Dan itu dibiarkan panjang. Maka generasi tabi'in bertanya, itu mengapa semua rambutnya putih dan bagian atas itu tok yang hitam, jadi kayak disemir begitu, sudah putih sini disemir hitam gitu. Maka beliau mengatakan, ini dulu diusap oleh Rasulullah SAW dan sampai sekarang aku belum mencukurnya. Antum bisa membayangkan usapan Nabi sekian puluh tahun itu masih membekas. Kenapa? Karena sosok Nabi yang sangat mengagumkan sebagai seorang guru, sebagai orang tua. Hari ini coba bisa silahkan ditunjukkan, Pak. Ya, mana ada orang yang menjaga rambutnya panjang karena ini dulu pernah diusap oleh kiainya atau oleh gurunya begitu. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Saya cuma ingin menggarisbawahi, antum bisa bayangkan bahwa sentuhan Nabi itu saja sangat berkesan pada diri sahabat, karena memang Nabi adalah orang tua yang luar biasa dan Nabi adalah guru yang luar biasa. Ya, itu baru interaksi Nabi dengan Abu Mahdhurah yang non muslim, yang akhirnya dia masuk Islam. Lalu bagaimana dengan interaksi Nabi dengan anak-anak para sahabat yang beriman itu? Luar biasa, menakjubkan. Makanya saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sejarah hidup Nabi, karena kali ini adalah waktu yang berbarengan dengan Stadium Jenderal Akademi Sirah di Kota Bandung. Ya, sebuah akademi yang memang konsentrasi mengkaji sirah Nabi, yang ingin mengeluarkan inspirasi, motivasi, solusi, bahkan prediksi dari literasi tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mengkaji sirah Nabi itu bisa menghadirkan solusi, bahkan inspirasi, motivasi. Bahkan kita mengkaji sirah itu kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi sekian tahun lagi. Ketika kita melihat kondisi masyarakat yang ini kayaknya mirip dengan
zaman sebelum kebangkitan umat Islam di Andalusia. Oh, berarti kondisinya kalau begini sebentar lagi umat Islam akan bangkit. Itu Pak. Jadi kemampuan orang bisa menganalisa sebuah zaman itu dari belajar sejarah hidup Rasulullah dan juga belajar sejarah. Ya, makanya saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebagai sosok yang sangat inspiratif di tengah-tengah kehidupan orang beriman, ya, itu yang kemudian hari ini perlu kita hadirkan lagi. Tidak hanya kita baca sirahnya, tapi bahkan kita gali semua petunjuk-petunjuk yang ada di dalam perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua itu adalah pelajaran yang mahal untuk kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang mendidik anak berotak brilian seperti tuntunan Rasulullah, mendidik anak yang pinter, Pak, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Innama bu'istu mu'alliman." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus hanya sebagai seorang guru. Ya. Dan itulah mengapa kita mengetahui bahwa surat dan ayat-ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi sebagai wahyu pertama, surat apa itu? Al-Alaq. Ayat 1 sampai ayat 5 itu bicara tentang pendidikan. Ya, itu bicara tentang pendidikan. Karena Nabi menyampaikan, "Innama bu'istu mu'alliman." Aku ini diutus sebagai guru. Dan itu mengapa wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu itu yang paling dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia apa-apa yang sebelum itu manusia tidak tahu. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya, itu bicara tentang ilmu, itu bicara tentang pendidikan. Ya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat inilah yang kemudian ya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan ayat ini menjadi sebuah konsep bagaimana mendidik generasi yang cerdas. Ayat ini, ayat yang berbicara tentang ilmu, Al-Alaq 1 sampai ayat 5, dan nanti dilanjutkan sampai ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, jangan kamu taati dia, ya, karena itu bersujudlah dan semakin mendekatlah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat wahyu pertama ini saya ingin mengupas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya sehingga menjadi generasi-generasi yang cerdas. Saudara sekalian,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus, maka saya ingin bertanya kepada antum, zaman sebelum Nabi diutus itu namanya zaman apa? Zaman jahiliyah, ya kan? Jahiliyah itu dari kata jahil yang artinya bodoh. Lagi, kalau saya bertanya kepada antum, apakah masyarakat sebelum Nabi diutus itu bodoh-bodoh? Tidak ngerti 5 kali 5, tidak ngerti ilmu falak, tidak tahu ilmu sastra, apakah begitu? Tidak. Mereka secara ilmu cerdas, Pak, pintar. Ya, secara ilmu cerdas. Bahkan kalau antum contohnya membaca Al-Quran surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah berarti surat-surat yang turun di kota Mekah. Surat-surat yang turun di kota Mekah itu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta. Banyak ayat-ayat kosmik, ayat-ayat kauniyah. Ya. Contohnya surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja." Apakah kamu tidak melihat, memperhatikan Allah menciptakan langit itu 7 lapis? Lalu di langit itu Allah menciptakan bulan itu bercahaya dan Allah menciptakan matahari bersinar. Apa perbedaan antara cahaya dengan sinar? Apa perbedaan antara nur dengan siraj? Hari ini kan di ilmu pengetahuan alam kita pelajari kalau cahaya bulan itu atau bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari karena matahari sebagai sumber cahaya. Dan ternyata itu contohnya, Pak. Contohnya itu di Quran Allah menyebut cahaya matahari itu siraj. Dan Allah menyebut cahaya bulan itu nur. Dan matahari itu siraj, bulan itu nur. Ketika ayat ini turun, dulu ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Saya cuma menyampaikan bahwa taruhlah dalam ilmu falak, manusia sebelum Nabi Muhammad diutus juga sudah tahu, Pak, kalau bulan itu nur, matahari itu siraj. Kalau matahari itu memiliki sumber cahaya sendiri, sudah ngerti. Ilmu pengetahuan sudah ada hari itu. Bahkan ya, mereka punya sebuah ilmu yang kalau saya tidak salah menyebut adalah ilmu qiyafah. Yang ilmu itu ilmu tentang telapak kaki, Pak. Jadi kalau di padang pasir itu ada telapak kaki gitu, itu sampai orang tuh ngerti ini telapak kaki kabilah Bani Fulan, walaupun dia tidak ngerti siapa yang lewat di situ, tapi dia paham ini telapak kaki kabilah Bani Fulan. Secanggih itu ilmunya, Pak. Lah hari ini kalau kita contohnya di tanah yang di jalanan yang masih tanah becek, kemudian ada telapak kaki gitu, kita suruh bedain ini telapak kaki orang Jawa atau orang Sunda gitu, bisa bedain apa enggak? Quraisy dulu bisa, Pak. Saya cuma ingin menyampaikan untuk urusan itu mereka maju, mereka berilmu, bahkan mereka punya sebuah ilmu yang contohnya begini. Ada orang tuh punya anak hitam, Pak, padahal ya ada orang punya anak kuning gitu, padahal bapaknya hitam, ibunya juga hitam.
lahir anak kuning gitu. Itu kalau salah menyikapi bisa jadi rame, jangan-jangan ini bukan anak kamu. Ya, jangan-jangan kamu selingkuh dengan laki-laki lain. Kok anaknya kuning, lah wong saya bapaknya saja hitam. Kayak begitu itu. Itu kalau dulu di masyarakat sebelum Nabi diutus, itu hanya perlu dipertemukan antara telapak kaki anaknya dengan telapak kaki bapaknya. Kemudian oleh orang yang pakar nasab tadi dilihat, baru ketahuan, oh kamu memang bapaknya kulitnya hitam, anakmu ini kulitnya putih karena ini sama mirip kulitnya dengan kakeknya yang ke-10, contohnya begitu. Jadi ada gen ke-10 ke atas yang diwarisi oleh anakmu ini. Itu nggak perlu nunggu tes DNA beberapa hari. Canggih ilmunya, cuma diginikan aja. Orang yang paham mempelajari itu ngerti ya, ini anakmu hidungnya mirip kakeknya yang ke-6. Ini anakmu kulitnya mirip mirip kakeknya yang ke-3. Begitu contohnya. Jadi dahsyat, luar biasa. Tapi begini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang sangat maju seperti itu. Dan bagi saya itu canggih, karena hari ini ilmu-ilmu kayak begitu itu hilang, ya, ilmu-ilmu seperti itu hilang. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang ilmu pengetahuannya maju seperti itu tetap saja sejarah menyebut mereka itu masyarakat yang jahiliyah. Mereka itu masyarakat yang bodoh. Gitu ya. Maka saya cuma ingin menyampaikan bahwa bicara tentang mendidik generasi brilian, mendidik generasi yang pintar, ya, mendidik generasi yang otaknya cemerlang, itu tidak hanya sekedar mendidik generasi yang berpengetahuan, Pak. Ya, tidak hanya sekedar mendidik generasi yang berpengetahuan. Karena apa? Karena kita juga tidak jarang mendapati orang-orang pintar tapi memusuhi syariat agama ini. Ya, orang-orang pintar, berilmu, berpengetahuan, tapi justru malah menjadi musuh milah agama ini. Sehingga kita sebagai orang tua, bagi orang tua di sini, kita sebagai guru, bagi yang berprofesi sebagai guru di tempat ini, ya, maka kita harus berpikir bahwa konsep Islam tidak hanya sekedar menjadikan anak itu pintar, Pak. Tapi kalau kita membuka Quran, orang pintar di dalam Quran itu diungkapkan dengan kata apa? Dengan kata apa? Dengan kata ulul albab. Tahu ulul albab? Ulu itu pemilik. Albab itu dari kata lub. Lubbun itu artinya adalah akal yang bersih dari noda-noda, kotoran-kotoran, syahwat-syahwat, nafsu-nafsu. Jadi itu akal yang murni, Pak. Ulul albab itu artinya adalah orang yang pintar karena dia memiliki akal yang murni. Dan setiap manusia punya lub, punya akal yang murni itu. Cuma masalahnya tidak semua orang ulul albab, karena terkadang akalnya sudah terkontaminasi dengan ideologi dan isme yang membuatnya semakin keruh. Gitu ya. Maka semua orang punya potensi untuk menjadi ulul albab, pinter, Pak. Karena masalah kita adalah lub.
akal asli manusia ini yang kemudian bengkok, salah cara memandang, gara-gara asupan-asupan ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepadanya salah. Isme-isme yang didoktrinkan pada akal ini salah. Ideologi-ideologi yang ditanamkan pada akal ini salah. Ya. Maka dari itu, kalau mendidik anak brilian dan babnya hanya anak itu pinter tok begitu, maka antum harus hati-hati, karena tidak sedikit orang yang pinter kemudian menjadi penentang agama ini. Orang yang pinter kemudian keblinger. Maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bab ilmu, untuk bab pengetahuan, Nabi punya 2 doa khusus. Kalau bab rizki, Nabi punya doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Doa khusus Nabi. Tapi khusus untuk ilmu, Pak. Khusus untuk ilmu, Nabi itu punya 2 doa yang istimewa. Yang satu meminta ilmu, yang kedua berlindung dari ilmu. Ya. Yang meminta ilmu contohnya, Nabi mengajarkan doa kepada kita yang ini biasa dibaca oleh Nabi ketika pagi hari setelah selesai sholat subuh. Pada doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Tapi dalam momentum yang lain, Nabi berdoa, doanya babnya masih tentang ilmu. Cuma kalau yang pertama meminta, yang kedua berlindung. Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang sulit untuk khusyuk, dari jiwa yang sulit untuk puas, dan dari doa yang sulit untuk diijabah. Lihat, teman-teman saudara-saudara yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Saya cuma ingin menggarisbawahi, kalau babnya tentang mendidik anak berotak brilian, maka Islam ini sudah punya konsep sendiri bahwa brilian itu tidak mesti berpengetahuan, Pak. Artinya begini, tidak mesti itu, artinya tidak cukup berpengetahuan itu brilian dalam Islam. Disebut cerdas dalam Islam. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau babnya hanya punya pengetahuan, maka Nabi berlindung dari adanya pengetahuan tapi tidak manfaat. Justru malah menjadi madharat bagi anak tersebut. Ya. Dan Abdullah bin Mubarak ini ulama yang juga ahli jihad. Beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu ini bisa menjadikan orang melampaui batas, seperti harta bisa menjadikan orang melampaui batas. Ilmu bisa membuat orang melampaui batas, seperti harta yang bisa membuat orang lupa diri.
Fahami itu Pak. Ya, buktinya banyak Pak. Kalau dalam surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang ilmu, tentang cara mendapatkan ilmu Pak. 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai allamal insana ma lam ya'lam, itu bicara tentang konsep cara mendapatkan ilmu. Begitu ayat 6, gimana bunyinya? Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, manusia itu melampaui batas. Kenapa manusia melampaui batas? Setelah dia memiliki ilmu yang dibahas di ayat 1 sampai ayat 5. Jadi ayat 6 sampai ayat 7, ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, manusia itu melampaui batas ketika dia melihat dirinya sudah cukup, merasa pinter dan seterusnya. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang proses mendapatkan ilmu. Ayat 6, 7 bicara tentang manusia melampaui batas. Ayat 8 sampai ayat 18 bicara tentang contoh konkret manusia yang melampaui batas gara-gara pinter, gara-gara ilmu. Siapa contohnya di situ? Inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kamu tidak melihat ada orang yang menghalangi hamba yang ingin melakukan sholat? Sampai alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak menghentikan aksinya, akan kami cabut ubun-ubunnya. Ini ayat bicara tentang siapa? Yang menghalangi hamba. Hamba di situ adalah Nabi Muhammad. Waktu mau sholat dihalang-halangi Pak. Bahkan ingin diinjak tengkuk lehernya ketika Nabi pengen sujud Pak. Siapa? Abu Jahal. Itu contoh konkret generasi yang terfitnah karena kecerdasannya, karena ilmunya Pak. Karena ilmunya. Makanya saya cuma menyampaikan, dalam konsep kecerdasan Islam punya sendiri. Tidak hanya sekedar orang berpengetahuan saja. Berpengetahuan iya, tapi pastikan bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang manfaat. Abu Jahal tuh Pak, ya. Dan Abu Jahal itu disebut Abu Jahal, apa artinya Abu? Bapak. Jahal artinya apa? Kebodohan. Nama aslinya Abu Jahal itu siapa? Amr bin. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Yang satu Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham wa Umar bin Khattab. Ternyata yang diijabah oleh Nabi mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Amr bin Hisham sebelum dijuluki oleh Rasulullah dengan nama Abu Jahal, nama aslinya siapa? Panggilannya Abul Hakam. Tahu Abul Hakam? Abul Hakam itu, Abu itu bapak, Hakam itu kebijaksanaan. Itu orang yang paling bijaksana Pak. Orang bijaksana itu di atas pinter. Pokoknya ini orang yang luar biasa pinternya, gitu ya. Orang yang luar biasa pintarnya, tapi ketika kecerdasannya itu tidak menjadikannya tunduk pada aturan syariat ini, Nabi mengatakan dia bukan bapak kebijaksanaan, tapi dia ini adalah bapaknya kebodohan. Coba teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba antum perhatikan Al-Alaq 1 sampai 19 itu saya buatkan mappingnya Pak. Ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang proses mendapatkan ilmu.
ayat 6 dan 7 ditambah 1 ayat 8 itu berbicara tentang orang yang melampaui batas gara-gara ilmunya. Ayat 9 sampai ayat 18 berbicara tentang contoh real nyata orang-orang yang keblinger, salah gara-gara terfitnah dengan kecerdasan dan ilmunya. Ayat 19 terakhir, ayat 19 terakhir itu Pak, ya, itu adalah indikator orang itu pinter, cerdas, brilian. Apa? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Semakin banyak sujudnya, semakin dekat dirinya dengan yang memberikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Alaq itu konsepnya menarik, Pak. Dibuka dengan perintah. Al-Alaq ditutup dengan perintah. Perintah pertama apa? Iqra. Penutupnya apa? Wasjud waqtarib. Bacalah. Apa tujuannya? Supaya sujudmu bertambah, dekatmu dengan Allah juga bertambah. Itu indikator orang yang berilmu. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep inilah yang kemudian digunakan Nabi untuk mengajari para sahabat, ya, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang cerdas, tidak hanya sekedar berilmu tapi juga cerdas, Pak, brilian gitu. Sama kayak seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu dan juga semua sahabat, Pak, itu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu berkhutbah selepas sholat subuh. Kemudian beliau berhenti berkhutbah ketika hendak sholat zuhur. Abu Hurairah mengatakan, maka orang yang Allah berikan kemampuan untuk menghafal semua yang disampaikan oleh Nabi itu bisa memahaminya dan bisa menghafalnya. Ini saya coba pengen bicara tentang kecerdasan Abu Hurairah, Pak. Jadi Nabi khutbah dari habis subuh sampai zuhur, itu semua khutbahnya dihafal oleh Abu Hurairah walaupun beliau tidak menulis. Dan tidak ada satupun huruf apalagi kata yang tercecer dari hafalan Abu Hurairah. Kemudian beliau sholat zuhur. Selesai sholat zuhur beliau melanjutkan khutbahnya sampai asyar. Bisa menghafalnya orang yang Allah kehendaki untuk hafal, dan lupa orang yang Allah kehendaki untuk lupa. Setelah sholat asyar, Nabi melanjutkan khutbahnya, ilmu, menyampaikan ilmu sampai waktu maghrib. Setelah itu selesai, dan apa yang disampaikan oleh Nabi dari subuh sampai maghrib dihafal semua oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ditulis, Pak. Tidak ditulis. Dan itu sekali hafal. Artinya sekali dengar, Pak. Sekali dengar. Dan itu Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah yang masuk Islamnya, kita mengetahui lebih belakangan dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang as-sabiqunal awwalun. Lalu bagaimana dengan kecerdasan mereka? Nanti berapa menit lagi? 20 menit lagi. Tip. Ustaz Budi sudah datang? Tip. Ya. Nanti ini generasi sahabat, ya. Nanti hadir generasi-generasi setelahnya yang juga karena mereka dididik dengan pendidikan Islam, Pak.
maka mereka tidak hanya menjadi generasi yang berilmu, tapi juga menjadi generasi yang amanah dalam menyampaikan ilmu. Pintar, Pak. Kalau kita membuka kitab Sunan An-Nasa'i As-Sughra, kitab kumpulan hadis imam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya, maka nanti di situ kita akan mendapati terkadang ini saya kalau tadi kecerdasan sahabat, saya pengen lompat ke generasi sekitar 3 abad setelah sahabat, ya. Di dalam Sunan Nasa'i Sughra itu terkadang Imam Nasa'i mengatakan begini, Pak. Jadi Imam Nasa'i itu punya guru namanya Harith bin Miskin. Itu ulama besar Mesir, Pak. Terkadang Imam Nasa'i berkata, meriwayatkan, dan beliau mengatakan, akhbarana Harith bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Kalau saya terjemahkan begini, Harith bin Miskin mengabarkan kepada kami sebuah hadis yang dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya. Tapi terkadang Imam Nasa'i itu meriwayatkannya begini. Qala Harith bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Harith bin Miskin berkata, dan aku mendengarnya. Yang pertama tadi, Harith bin Miskin mengabarkan kepada kami dan aku mendengarnya. Yang kedua, Harith bin Miskin berkata dan aku mendengarnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau begini ini, Pak. Ini oleh para ahli ilmu, para ulama-ulama hadis. Seperti ini dikaji. Dan ini bagian dari kecerdasan Imam Nasa'i. Mengapa beliau, apa bedanya beliau mengatakan Harith bin Miskin mengabarkan kepada kami dengan perbedaan Harith bin Miskin berkata dan aku mendengar. Itu ternyata begini, Pak. Kalau Imam Nasa'i itu muridnya Harith bin Miskin, kalau Imam Nasa'i mengatakan Harith bin Miskin mengabarkan kepada kami sebuah hadis yang dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya, berarti itu Imam Nasa'i duduk di depan Harith bin Miskin dan mendengarkan Harith bin Miskin gurunya itu menyampaikan hadis-hadis kepadanya. Tapi kalau Imam Nasa'i mengatakan Harith bin Miskin mengatakan dan aku mendengar, itu Imam Nasa'i tidak duduk di majelis ilmu, tapi ada di balik pintu, tidak bisa melihat Harith bin Miskin, cuma bisa mendengarkan Harith bin Miskin. Kenapa demikian? Karena Harith bin Miskin itu pernah ada masalah dengan gubernur di Mesir. Begitu punya masalah dengan gubernur di Mesir, maka Harith bin Miskin mulai hati-hati menghadapi murid, jangan-jangan ada mata-mata gubernur di Mesir yang menyusup di dalam majelisnya. Dan begitu melihat Imam Nasa'i pakaiannya berbeda dengan yang lain, maka Harith bin Miskin mencurigai Imam Nasa'i ini adalah mata-mata gubernur Mesir. Makanya nggak boleh duduk di majelis ilmunya, Pak. Sehingga begitu nggak boleh duduknya di balik pintu, yang Harith bin Miskin tidak bisa melihatnya dan beliau juga tidak bisa melihat gurunya. Tapi karena beliau ingin mendapatkan ilmu, lihat, ini orang pinter tapi juga amanah dengan ilmunya. Sehingga beliau membedakan antara ilmu yang beliau dapat ketika duduk di depan Harith bin Miskin dengan ilmu yang beliau dapat di luar balik pintu dan tidak bisa melihat Harith bin Miskin. Kayak begini nih, Pak. Kalau di kita masyarakat awam, Pak, kayak begini ini nggak penting, Pak.
pokoknya saya dengar ini dari fulan, entah di YouTube, entah di televisi, entah di radio, entah kopi darat langsung seperti kali ini gitu. Kita menganggap semua ilmu itu sama, padahal gitu ya, ada amanah yang dijaga. Dan itu Imam Nasai. Belum lagi Imam Bukhari, belum lagi Imam Muslim yang kalau kita berbicara contohnya tentang kecerdasan Imam Bukhari, dan Imam Bukhari yang menyusun Sahih Bukhari itu, yang kitab Sahih Bukhari dianggap sebagai kitab terbaik setelah Al-Quranul Karim, yang kecerdasannya kalau tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, saya nggak percaya, Pak. Cuma karena kisah ini disampaikan oleh perawi-perawi yang terpercaya, saya percaya. Gitu ya? Gimana itu? Ketika Imam Bukhari masuk sebuah kota dan ulama-ulama di kota itu pengen nguji ilmunya Imam Bukhari, ya kan? Makanya mereka berbisik-bisik nanti kalau Imam Bukhari datang, tunggu orang-orang rame dulu, baru kita tes. Jadi sekalian ketahuan, Pak. Ya. Jadi kalau orang-orang belum kumpul jangan diuji. Nunggu rame baru tes. Begitu Imam Bukhari masuk, orang-orang rame. Ahli ilmu di kota itu sudah menyiapkan 10 ahli ilmu yang masing-masing membacakan 10 hadis. Sehingga ada berapa hadis yang disampaikan oleh 10 ahli ilmu ini? 100 hadis. Yang 100 hadis itu antara sanad sama matannya dibalik. Saya menyampaikan hadis A yang matannya untuk hadis D. Saya menyampaikan hadis C matannya, ya, tapi sanadnya untuk hadis K. Dibolak-balik begitu. Dan itu 10. Begitu ditanya, hadis dari fulan, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, begitu contohnya. Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu itu. Tidak ada. Padahal kalau kita orang awam, Mbak, mendengar hadis innamal a'malu binniyat, ada atau tidak? Ada. Cuma karena antara matan sama silsilah rawi sampai Rasulullah itu nggak cocok, itu dianggap nggak ada oleh Imam Bukhari. Ini ada kalau rawinya ini. Gitu, Pak. Kemudian disampaikan hadis kedua oleh orang pertama, hadis ketiga orang pertama, sampai 10 hadis. Imam Bukhari mengatakan tidak ada. Orang kedua, Pak, menyampaikan 10 hadis, tidak ada. Sampai 10 orang masing-masing menyampaikan 10 hadis, tidak ada, Pak. Begitu selesai orang yang ke-10, berarti sudah 100 hadis disampaikan, dan semua itu disampaikan nggak ada oleh Imam Bukhari. Itu kalau orang awam yang kalau ahli ilmu di ruangan itu langsung paham, ini Imam Bukhari memang ahli ilmu yang sangat cerdas. Kan itu ya? Tapi kalau orang-orang awam, Pak, itu komentarnya gampang. Masa ahli hadis loh, hadis innamal a'malu binniyat saja nggak ngerti. Hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun nggak ngerti. Itu orang awam, Pak. Kalau Imam Bukhari karena dia menganggap nggak ada, karena nggak cocok antara matan sama silsilah sanadnya tadi itu. Kan itu ya? Makanya begitu selesai yang ke-10, Imam Bukhari melihat orang yang pertama. Hadis pertamamu sanadnya ini yang benar, matannya ini. Hadis kedua sanadnya ini, matannya ini. Hadis ketiga sanadnya ini, matannya ini. Dibenarkan sampai 100 hadis ke-10 orang itu. Baru mereka mengakui keilmuan dan kecerdasan Imam Bukhari. Saya cuma menyampaikan bahwa ini generasi-generasi yang Quran menyebutnya adalah ulul albab, generasi-generasi yang sangat cerdas dan dihadirkan oleh umat Islam yang tidak hanya pintar tapi juga amanah dengan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.